Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata dan kuasanya masih bekerja sampai saat ini. Ada banyak kesaksian yang dahulu tidak percaya Kristus, termasuk istri saya yang tercinta. Dia selalu berdoa, Allah, Tuhan, tunjukkan saya Tuhan yang benar. Dan dia percaya kepada Yesus Kristus dengan cerita yang ajaib, saudara. Tetapi di lain waktu saya akan menceritakan kisah dia. Ya. Saya sudah pernah juga menceritakan kesaksian dia, karena dia masih belum percaya diri untuk tampil. Ya. Nah, kemarin saya membahas sebuah video, yaitu mengutip atau meniru pernyataan Buya Syakur semasa beliau hidup. Dia mengatakan bahwa jangan takut murtad. Di platform media sosial saya yang lain, seperti di Snack Video, itu viral, 20 ribuan lebih yang melihat itu, ya. Ada beragam tanggapan seperti yang saudara lihat di layar. Ada yang ngomong seperti ini, ya, stop sembah anak orang. Ya, maksudnya Yesus dilahirkan, kan. Bagi orang yang tidak mengerti rencana penyelamatan Elohim bagi umat manusia, mereka hanya melihat bahwa Yesus itu lahir jadi manusia, karena mereka tidak mengerti dan tidak percaya tentang nubuatan. Bahkan dalam Yohanes 13 ayat 13, saudara, terjemahan baru dikatakan gini. Ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Yesus menjawab, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Artinya, saudara, bahwa Yesus menyatakan, memang aku guru dan Tuhan. Ya, dia datang sebagai manusia 100% untuk menyelamatkan manusia, agar manusia bisa sampai kepada Tuhan sendiri, Elohim, kepada Bapa. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepada dia, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena tidak ada cara lain yang kompatibel Elohim menyelamatkan umat manusia. Hanya dengan percaya saja kepada Yesus bahwa dialah Tuhan dan dia untuk menebus dosa kita, maka saudara akan diselamatkan. Itu namanya kasih karunia. Dan hanya orang yang menerima anugerah, yang mengerti tentang hikmat dan rahasia kerajaan surga, yang bisa menerima dan mengerti itu, saudara. Ada juga yang berkomentar seperti ini. Agama itu untuk orang waras dan berakal, bukan imani saja. Mustahil ada manusia bisa Tuhan. Ya, seperti yang saudara lihat di layar, ya, foto Albert Einstein. Kalau kita menggunakan logika kita memang, maka tidak akan mungkin percaya Yesus Tuhan kalau bukan dengan iman. Tetapi dalam Ibrani dikatakan bahwa tidak mungkin seorang bisa berkenan kepada Elohim kalau tidak dengan iman. Saudara mau mencari Tuhan dengan logikamu, tidak akan ketemu. Sama saja saudara berkata bahwa tidak mungkin akan terjadi air bah pada zaman Nuh. Loh, kok bisa manusia membuat bahtera di atas gunung? Tentunya saja sekarang saudara percaya karena sudah terjadi. Tetapi coba pada zaman itu, tidak ada satupun yang percaya terhadap Nuh dengan apa yang dilakukan oleh Nuh pada saat itu, karena ada dalam zaman itu. Sama halnya pada saat ini, sulit untuk mempercayai siapa Tuhan, karena kita masih ada dalam situasi saat ini. Tetapi ketika ke depan, maka sangat mudah untuk mempercayai. Dia datang untuk
menyelamatkan umat manusia. Apa sih susahnya? Semua tokoh-tokoh di Alkitab, saudara, seperti Abraham, pada zaman itu, kalau dia menceritakan kisahnya kepada banyak orang, mungkin juga banyak orang yang tidak akan percaya. Bahkan istrinya sendiri tidak percaya akan janji Tuhan. Karena semua tidak masuk di dalam akal dan melampaui logika manusia, saudara. Orang masuk akal sekali. Ya, mana mungkin manusia bisa menghabisi Tuhan. Sangat masuk akal sekali. Tetapi ketika kedatangan Yesus kedua kali menyatakan dirinya, Alkitab berkata semua akan melihat, mata seluruh dunia melihat kedatangan anak manusia. Bagaimana keadaan saudara saat itu? Itu kembali kepada diri kita saat ini, pilihan-pilihan kita. Kalau ada juga yang berkomentar seperti ini, ya, seperti yang saudara lihat, murtad toleran, hukum Islam jelas murtad hukumnya dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat siksa neraka. No debat. Jika dia menafsirkan untuk kepentingan diri, silahkan. Dia agama apapun, ada orang-orang seperti ini, silahkan saja kalian glorifikasi dia, ya. Nah, itu komentar dari saudara-saudara kita, ya, menanggapi video saya kemarin yang mengutip pernyataan Buya Syakur, ya. Tentu saudara masing-masing kita punya keyakinan, ya. Apa yang kita yakini, ada yang bilang menyembah yang dilahirkan, menyembah anak manusia. Saudaraku, ya menurut saya kalau saudara anggap anak manusia masih lebih layak menyembah manusia daripada menyembah benda-benda mati, ya. Tetapi Yesus bukan cuma manusia. Ada banyak bukti-bukti, bahkan pernyataan Yesus sendiri yang mengkonfirmasi kita kalau kita berhikmat dan kita bisa mengerti bahwa memang dia benar-benar Tuhan yang hidup. Alkitab berkata dia dari surga, sehingga dia tahu di surga. Itu sebabnya dia mengkonfirmasi kepada kita untuk percaya kepada dia, saudara. Silakan saudara share video ini untuk menolong saudara-saudara kita agar tetap kuat imannya di dalam Yesus Kristus. Yesus yang satu saat datang menjemput saudara, menjemput masuk dalam kemuliaan. Tuhan memberkati.